Shalom, Shalom Bapak Ibu, haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuki ibadah kita hari ini, Minggu 23 Oktober 2022, dengan mengambil tema Jangan Mendustai Tuhan, diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Waktu teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga dengan menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, jadikan aku indah. Katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu datang padamu Bapa, memandang keindahan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taatan setia kepadamu Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, ku datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan
Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Kita akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk memberikan pujian. Katakan, di bawah kepak sayap-Mu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Akan pujian dikatakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Seperti raja wali, kita melintasi langit biru di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Praise the Lord. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 22, ayat 13 sampai dengan 22, dan ayat 30 sampai dengan 32. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangahkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut
kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Pastor Hesen Butar-Butar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan menaikkan satu pujian. Engkaulah Tuhan, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias.
ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Tuhan." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Benar, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh anggota gereja dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan satu tema, jangan mendustai Tuhan, yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat pertama sampai yang ke-11. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Di dalam anugerahnya kita mengerti dan memahami, bahkan bisa memberlakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya rahmat anugerah-Mu memberikan ketentraman di dalam hati dan pikiran kami, dan memberikan anugerah buat kami untuk dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya, dan kami yakin percaya karena firman itu adalah Engkau sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini merupakan sebuah tema yang menarik. Kenapa? Karena dalam narasi ini tentang jangan mendustai Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 sempat menjadi sebuah topik yang menjadi sebuah perdebatan. Kenapa demikian? Karena di dalam cerita Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 ini terlihat secara sepintas seakan-akan kekristenan itu sama dengan pemahaman sosialisme. Atau kalau orang yang tidak begitu paham merujuk lagi ke ujung sana, ke arah komunisme dalam sosial ekonominya. Apakah demikian sehingga kita berkata bahwa kekristenan sama dengan sosialisme dan atau komunisme di dalam memahami ekonomi sosial kemasyarakatan? Menurut saya tidak. Nanti kita pelajari dengan baik kisah ini dan kita bisa mengerti apa yang terjadi di sana. Yang kedua, menjadi perdebatan adalah terasa Tuhan begitu tegas. Kalau bahasa lebih negatifnya, Tuhan terasa begitu kejam dengan dua orang pribadi suami istri yang namanya Ananias dan Safira. Kenapa? Hanya karena dia
berbohong, kemudian dia mati seketika. Bukankah banyak cerita-cerita di dalam kitab suci berbohong dan tidak mengalami persoalan seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira? Ini menjadi topik perdebatan yang cukup hangat dalam tiap-tiap kelas mempelajari kitab suci. Tetapi mari kita merujuk ke dalam kitab suci tersebut, apakah benar pemahaman-pemahaman yang terasa negatif tadi, terasa menyerang kekristenan tadi. Mari kita kembali ke dalam kitab suci. Paling tidak dalam bagian ini kita mempelajari 4 hal di dalam memahami cerita tentang Ananias Safira. Yang pertama adalah kita harus belajar latar belakangnya. Bahwa sebelum pasal 5, umat Tuhan itu dalam situasi yang tertekan. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, dan juga ada situasi di mana murid-murid Yesus dikejar dan ditekan. Bahkan di dalam ayat atau pasal sebelumnya, pasal 4 sebelum pasal 5, itu ada rasul-rasul yang diadili karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ada rasa kebersamaan yang begitu kuat. Rasa senasib, rasa sepenanggungan, rasa bahwa apa yang terjadi dalam diriku adalah yang terjadi juga dengan orang di dalam komunitasku yang namanya kekristenan dipahami oleh umat Tuhan pada gereja mula-mula saat itu. Oleh karena itu dalam kata saudara atau aldepos itu punya makna yang mendalam. Ada rasa solidaritas yang kuat, rasa kebersamaan, rasa sepenanggungan yang begitu kuat di dalam memahami keadaan mereka sebagai umat Tuhan. Nah, dalam situasi itu mereka benar-benar menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Dan juga ada suatu kebersamaan yang luar biasa. Sampai tahap bahwa mereka merasa apa yang saya miliki adalah milik semua umat pada saat itu. Dan semuanya itu berjalan begitu natural. Mereka bisa menyerahkan milik kepunyaannya untuk dibagikan. Itu nanti bisa baca dalam pasal 4 ayat 32. Tetapi paling tidak dalam pasal 4 tadi, kalau kita pelajari secara sungguh-sungguh, tidak ada pesan, tidak ada dorongan, tidak ada tekanan bahwa umat Tuhan dipaksa, disuruh untuk menjual hartanya dan dibagi-bagikan dengan umat yang lain. Jadi poin pertama yang kita pelajari di dalam mempelajari kisah Ananias Safira adalah latar belakangnya bahwa tidak ada satupun perintah dari para rasul untuk menjual semua harta milik mereka dan menyerahkan di bawah kaki para rasul untuk dibagikan bersama-sama. Tidak ada. Tetapi memang ajaib, semangat yang lahir dari sebuah kesadaran bersama, semangat yang lahir dari iman kebersamaan itu, membuktikan bahwa mereka mengerjakannya karena saling mengasihi. Maka ada yang ajaib di pasal yang keempat. Bahwa tidak ada satu orang pun dicatat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Tidak ada seorang pun yang kekurangan. Walaupun mereka menjual milik kepunyaannya dan dibagikan. Tapi dengar sekali lagi. Poin pertama yang tadi kita bahas dalam latar belakang tentang kisah Ananias Safira. Tidak ada perintah, tidak ada seruan, tidak ada dorongan, tidak ada paksaan untuk menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan. Tidak ada. Tetapi mereka dengan penuh sukacita menjual harta mereka dan menaruhkan di dalam penguasaan para rasul untuk dibagi bersama. Hebatnya, tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Pasal 4 ayat 34. Dan hal ini juga dilakukan oleh seorang yang namanya Yusuf yang sering dikenal oleh para rasul disebut sebagai Barnabas, seorang Lewi dari Siprus. Nanti bisa baca di pasal 4 ayat 36 sampai 37. Dia menjual ladangnya. Tetapi apakah Barnabas atau si Yusuf ini menjual seluruhnya? Kalau dari cerita pasal 4
tidak ada pernyataan seluruh harta Barnabas dijual. Tidak. Tetapi hanya ada pernyataan ladang Barnabas dijual. Oleh karena itu pasal 4 berhenti dan kemudian dilanjutkan pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang kita bahas hari ini. Sehingga para penafsir mengatakan kemungkinan besar Ananias ingin ikut-ikutan. Ananias dan Safira ingin ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan Barnabas. Kenapa? Kemungkinan besar yang dilakukan Barnabas itu mendatangkan pujian dari banyak umat. Bahkan sampai-sampai Lukas pun mencatatnya dalam surat keduanya yaitu Kisah Para Rasul. Sehingga kemungkinan besar menurut para penafsir Ananias Safira ingin mendapat pujian yang sama dengan seperti yang didapatkan oleh Barnabas atau Yusuf tadi. Sehingga mereka bersepakat. Dan itu masuk poin yang kedua. Bahwa suami istri ini bersepakat untuk menjual hartanya, tanahnya. Tetapi dengar baik-baik. Di pasal kelima ayat kedua, suami istri ini sepakat juga untuk menahan sebagian dari penjualan tersebut untuk mereka, sebagian lagi baru diberikan kepada umat melalui tangan para rasul. Yang dalam konteks ini adalah namanya Petrus. Dan kemudian Petrus bertanya kepada Ananias, apakah benar semuanya ini sudah kau serahkan? Iya. Dan kemudian Petrus berkata, engkau sudah berbohong. Bukankah kalaupun tidak kau jual, kata Petrus, tidak apa-apa. Itu hebat sekali pernyataan Petrus. Tidak apa-apa. Tidak ada yang menyuruhmu untuk menjual itu. Nanti bisa baca di dalam pasal 5 ayat 4. Tidak ada. Itu tetap milik kepunyaanmu. Kalaupun kau jual itu tetap milik kepunyaanmu. Tetapi kenapa engkau berbohong dan mengatakan kepada kami bahwa kau menyerahkan semua hasil penjualan itu kepada kami untuk diserahkan dan dibagikan kepada umat. Maka seketika itu juga Ananias rebah. Yang pertama datang itu Ananias kepada Rasul Petrus. Begitu ya. Tetapi poin cerita ini adalah mereka bersepakat. Pertama dosa yang dilakukan oleh mereka adalah mereka menahan sebagian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jikalau kita mau memberikan kepada Tuhan, berikanlah sesuai yang ada di dalam hatimu. Kalau kau mau kasih 1.000, kasihlah sama Tuhan 1.000. Daripada kau kasihnya 1.000, bilangnya 2.000. Bilangnya 10.000. Supaya apa? Supaya mendapat pujian bahwa saya sudah berkorban banyak untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh uang sebenarnya. Tuhan sangat kaya. Tuhan pemilik semua alam semesta ini. Tetapi Dia hanya ingin melihat apakah kita mengasihi sesama kita. Karena itu hukum kasih. Tetapi Dia tidak pernah memaksa. Para rasul tidak pernah memaksa supaya kita menjualnya. Tetapi engkau Ananias berbohong. Engkau mengatakan bahwa semua ini sudah kuserahkan kepadamu. Maka engkau sudah membohongi Tuhan. Dan jangan pernah berbohong di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita harus jujur memberikan. Kalau memang kita mampu memberi 100.000, kita kasih 100.000. Kalau kita naik lagi, kita diberikan berkat sama Tuhan, diberikan kemampuan memberi 1 juta, ya kita kasih sama Tuhan 1 juta. Kalau kita diberikan berkat lagi yang begitu besar oleh Tuhan sehingga kita bisa memberikan lebih dari 1 juta, kita berikan 1 juta. Daripada kita memberikan, bilangnya kita memberikan ratusan juta, padahal kita hanya memberikan 1 juta. Tidak ada kejujuran di dalam persembahan itu. Hati-hati, Tuhan tahu semua itu. Karena itu pelajaran yang baik pada saat ini adalah bukan Tuhan kejam. Bukan Tuhan orang pribadi yang jahat. Tetapi justru Ananias dan istrinya bersepakat untuk jahat. Kok bisa-bisanya ya mereka berpikir untuk membohongi Tuhan? Kalau mereka punya pemahaman yang baik bahwa Tuhan itu maha tahu.
Kalau mereka punya pemahaman yang baik bahwa Tuhan itu melihat semua apa yang kita kerjakan. Semua yang kita dapat, semua yang berkat-berkat dari Tuhan, dia tahu Tuhan kita. Maka seharusnya kita tidak perlu berbohong. Karena apapun yang saya kerjakan, Tuhan tahu. Jadi kita nggak usah merasa malu kalau memang seperti perempuan yang miskin itu cuma kasih 2 peser, ya dia kasih. Tetapi karena Tuhan melihatnya dengan hati dan dengan segala keberadaan dia, maka Tuhan sangat menghormati wanita tua ini. Daripada orang kita memberi 1 juta, bilangnya 1 juta ternyata tidak 1 juta. Nah, itu membohongi Tuhan. Jadi maka rebahlah Ananias saat itu. Pasal 5 ayat 5-6 dan ditarik orang keluar. Tapi Safira belum tahu itu. Safira belum tahu suaminya sudah meninggal. Dan seketika pula. Kenapa? Karena mereka datangnya tidak bersamaan. Kira-kira beberapa jam kemudian gitu ya, datanglah Safira. Dan dia berkata, "Oh, ini aku mau kasih ini nih." Petrus bertanya kepada Safira, "Emangnya kamu jual berapa?" Ini saya rekonstruksi cerita dengan masa kini. "Kamu jual berapa tanah itu?" "Begini ya, segini ya misalnya. Kamu jual tanah itu 100 juta ya?" Kemudian Safira bilang, "Ya betul. Saya menjual tanah itu 100 juta. Dan saya serahkan semuanya bersama suami saya untuk Tuhan dan umat Tuhan melalui para rasul." Tapi apa kata Petrus? "Kamu berbohong." Jadi tafsiran yang benar adalah kelihatannya mereka berdua ini bukan hanya membohongi Tuhan dan berusaha membohongi Petrus dengan mengatakan sudah semua, tadi kan ditahan sebagian, tapi juga memarkup harganya. Nanti bisa dibaca di dalam pasal 5 ayat 7-8. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Berarti harga yang disampaikan oleh Ananias dan Safira itu juga bohong. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penyakit memarkup ini sangat banyak dilakukan. Banyak orang Kristen juga jatuh ke dalam dosa markup yang dalam dunia sekarang, dunia hukum dimasukkan ke dalam definisi bagian dari korupsi. Kita memarkup harga ini, aset ini, aset perusahaan, aset gereja dan semua. Hati-hati, Tuhan tahu semua itu. Semuanya itu kita jauhkan dari kehidupan anak Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Karena kita tidak akan menjadi berkat uang yang dari markup. Tetapi uang yang kecil dari kejujuran, Tuhan berkati. Tuhan pasti limpahkan berkat. Kalaupun kita hanya bisa menjual mungkin sedikit, kemudian kita serahkan kepada Tuhan, kita taruhkan kepada gereja, cuman sedikit saja. Dan kita berkata, "Tuhan, saya hanya mampu memberi segini kepadamu Tuhan, kepada gerejamu, kepada umatmu." Dengar baik-baik, Tuhan sayang, Tuhan berkati, Tuhan sangat mengapresiasi, Tuhan pasti melimpahkan berkatnya. Daripada kita memarkup, "Tuhan, saya sudah kasih semua-muanya. Saya sudah ini daripada orang lain. Saya lebih baik daripada orang dan memberi persembahan." Dengar baik-baik. Nanti Tuhan dari atas lihat dan berkata, "Saya tahu berapa yang kau punya. Saya tahu karena aku yang memberimu berkat itu. Engkau belum memberikan 1/10 saja tidak. Kau berkata sudah memberikan yang terbaik dan ini segala macam." Tuhan tahu semua. Siapa yang bisa tahu itu? Tuhan yang memberi berkat. Tuhan sang sumber berkat tersebut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita jauhkan dari semua kebohongan itu. Dan kemudian seketika itu juga, kata Petrus ayat ke-9, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Dan gak lama kemudian, rebahlah Safira seperti suaminya, mati seketika.
Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan itu Tuhan yang kejam? Ini poin keempat. Bahwa kita harus mempelajari di dalam memberi kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Berilah dengan penuh kejujuran. Berilah dengan penuh transparansi. Jangan pernah kita bermain-main dengan Tuhan. Dan kenapa begitu tegas Tuhan saat itu kepada Ananias dan Safira? Karena saat itu gereja baru berdiri. Di mana umat Tuhan sedang bertumbuh dalam kegoyahannya. Kenapa goyah? Karena Tuhan baru saja naik ke surga. Dan para rasul mengalami tekanan yang begitu hebat. Sehingga mereka mengandalkan penuh kepada Tuhan. Di ayat sebelumnya mereka begitu berdoa kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan tidak menunjukkan bahwa dia itu hidup. Dia itu tahu. Dia itu adil. Yang jahat dia berikan hukuman. Yang baik dia berikan penghargaan. Maka kemungkinan besar gereja mula-mula pada saat itu akan bubar. Tetapi karena Tuhan menunjukkan keadilannya dan Tuhan menunjukkan eksistensinya. Bahwa dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang tahu semua yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Dia tunjukkan seketika itu juga. Ananias Safira yang mencoba bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Mati seketika dan rebah. Disitulah kekuatan dari cerita Ananias Safira. Bahwa Tuhan hidup. Tuhan tahu, Tuhan tidak boleh dipermainkan. Seberapapun yang kita berikan, beri dengan kejujuran dan beri dengan kerelaan. Maka semuanya kita akan diberkati Tuhan. Seberapapun yang kita beri. Bahkan Paulus dalam Roma 12 mengatakan persembahan yang terbaik adalah tubuh kita. Sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dan sejati di hadapan Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak terlalu memusingkan tentang harta karena dia sumber berkat. Tetapi dia melihat perbuatan-perbuatan kita kalau kita bisa memberi. Sebagai pernyataan kasih kepada sesama kita. Dia Tuhan yang maha kaya. Dia tidak penting dan tidak perlu sebenarnya harta kekayaan kita. Tetapi dengan harta kekayaan kita, orang bisa melihat bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang penuh kasih kepada umatnya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan lagi kita hidup di dalam ketidakjujuran. Jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan maha tahu. Tuhan memberkati yang jujur dan Tuhan akan menghukum yang tidak jujur. Apalagi jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Jangan mendustai Tuhan. Jangan mendustai Tuhan. Kerjakan seluruh hidup kita dengan transparansi di hadapan Tuhan. Maka hidupmu akan disukai Tuhan, disukai manusia, diberkati Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami hari ini berdoa ya Tuhan, kiranya kami belajar satu lagi pelajaran dari kitab suci, yaitu dari kisah Ananias Safira. Bahwa Tuhan tidak kejam, tetapi justru Tuhan menunjukkan eksistensimu sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang adil, Tuhan yang memberi ganjaran kepada umatnya yang mempermainkan Engkau. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami, agar dalam seluruh hidup kami menjadi pribadi yang transparan dan hidup dalam kejujuran, supaya kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, juga di hadapan manusia. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tangan Tuhan yang baik menyertai mereka. Dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening Yayasan Moria atau QR yang tertera di layar. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian, Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesus, ku terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesus, ku terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini dan bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kami hari ini. Kiranya semua pujian sembah kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang terus Tuhan perdengarkan bagi kami, kiranya boleh menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami di dalam melakukan tugas penatelayan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan hidup, berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-Mu, Pastor Butar-Butar yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan, Engkau berkati anak-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diseringkan, dibagikan bagi kami pada hari ini, jangan berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, kami mampu melakukannya bersama Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa untuk seluruh anggota gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami lakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami terus bergandengan tangan bersama,
di dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami, supaya kami tidak tersesat di jalan pikiran kami masing-masing, melainkan kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpun bersama di gereja ini, di berbagai wilayah tempat. Tuhan, Engkau jamah berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir untuk menolong mereka, baik secara ekonomi dan berbagai hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang menjadi sang provider bagi mereka untuk menyediakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pengurus gereja ini, penatua, diaken, aktivis gereja ini, para GI dan pastor. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh melakukan tugas penatalan kami dengan motivasi yang benar di dalam cinta kasih Tuhan. Tidak untuk memuliakan diri kami, mencari hormat bagi nama kami, tapi semuanya kami rindu agar nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pribadi lepas pribadi anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami semuanya menjadi alat Tuhan yang efektif untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada, sehingga kami membawa banyak jiwa datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang dengan sukacita menopang menolong setiap pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, terutama juga di dalam gereja ini yang menolong banyak anggota gereja, banyak pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka, para pengurusnya, apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan perpecahan di negeri kami, pertikaian di negeri kami, baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapa. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela kami di dalam negara tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Matius 5 ayat 37. Dalam hitungan ketiga, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know